Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan selalu diberi kemudahan atas segala urusannya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faza Kozin Al-Fadli dengan NIM 208190020. Di sini saya dan teman-teman akan sedikit mempresentasikan terkait dari hasil kerja sama kita, yaitu tentang materi dari statistik lanjutan, yaitu materi korelasi ganda. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu korelasi dan apa fungsinya. Korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Korelasi merupakan suatu teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta hubungan dari dua variabel atau lebih. Nah, dalam proses analisis korelasi atau pencarian hubungan antara dua variabel atau lebih dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk hubungan. Yang pertama adalah hubungan simetris, yaitu hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih. Berikutnya adalah hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berikutnya adalah variabel interaktif, yaitu hubungan antar dua variabel atau lebih yang saling mempengaruhi, di mana kedudukan variabel X dan Y dapat saling menggantikan. Baik, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari korelasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu korelasi ganda dan apa fungsinya. Salah satu bentuk dari korelasi adalah korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan suatu nilai yang menekankan pada kuatnya pengaruh atau keterkaitan hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Analisis korelasi ganda merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk mempengaruhi hubungan yang terjadi antara variabel terpengaruh independen Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau variabel pengaruh dependen X1, X2, X3, dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam statistik, variabel independen sering digunakan simbol Y, dan variabel dependen kita menggunakan simbol X. Nah, apa fungsi dari korelasi ganda? Pada umumnya, analisis korelasi ganda bertujuan untuk mencari hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, analisis korelasi ganda juga dipergunakan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui korelasi ganda, keeratan dan kekuatan hubungan antar variabel tersebut dapat diketahui. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi dan arti dari korelasi ganda, sebaiknya kita juga perlu mengetahui apa rumus dari korelasi ganda dan bagaimana cara menghitung serta menganalisisnya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Lilis Nur Safitri, NIM 208190026, Tadris IPSA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dan langkah-langkah perhitungan korelasi ganda. Cara menghitung korelasi ganda ini hampir sama dengan korelasi produk momen atau korelasi sederhana yang sebelumnya telah dipelajari, di mana kita hanya perlu menghitung nilai korelasi antara X1 dengan Y, kemudian korelasi antara X2 dengan Y, dan korelasi antara X1 dengan X2. Nah, setelah itu nilai yang sudah kita dapat itu dimasukkan ke dalam rumus korelasi ganda, yaitu sebagai berikut, yaitu rumusnya akar dari kuadrat korelasi X1 terhadap Y ditambah kuadrat korelasi X2 terhadap Y dikurangi 2
korelasi X1 terhadap Y dikali korelasi X2 terhadap Y dan dikali lagi korelasi X1 terhadap X2. Kemudian dibagi 1 dikurangi kuadrat korelasi X1 terhadap X2. Adapun langkah-langkah penyelesaian korelasi ganda ini ada 6 tahap, yaitu yang pertama membuat tabel penolong, kedua menghitung korelasi variabel X1 dengan variabel Y, kemudian yang ketiga menghitung korelasi variabel X2 dengan variabel Y, yang keempat menghitung korelasi variabel X1 dengan variabel X2, yang kelima yaitu menghitung korelasi ganda variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, dan yang terakhir yaitu menguji keberartian koefisien korelasi ganda. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah penyelesaian korelasi ganda, berikut kami sajikan contoh sebuah penelitian yang berjudul Hubungan Antara Tingkat Komitmen Kerja Dosen IAIN Ponorogo dan Motivasi Kerja Dosen IAIN Ponorogo terhadap kinerja dosen IAIN Ponorogo, di mana tingkat komitmen ini sebagai variabel X1, kemudian motivasi kerja sebagai variabel X2, dan kinerja ini sebagai variabel Y. Berikut kami lampirkan data, yaitu berupa 30 sampel dengan X1 ini 82, 90, 77, dan seterusnya. Kemudian X2 ini ada 179, 202, dan seterusnya. Dan Y yaitu 77, 93, 69, dan seterusnya. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel penolong. Jika tadi data awal yang kami sajikan hanya berupa X1, X2, dan Y, maka pada tabel penolong ini kita harus mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, kemudian X1Y, X2Y, dan juga X1 dikali X1. Setelah melakukan perhitungan, jangan lupa semuanya ini ditambah. Nah, sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa N atau jumlah data, jumlah sampel ini ada 30, kemudian jumlah X1 ini 2153, jumlah X2 4916, dan seterusnya. Langkah yang kedua yaitu menghitung korelasi variabel X1 dengan variabel Y, di mana rumusnya yaitu N dikali jumlah X1Y dikurangi jumlah X1 dikali jumlah Y, kemudian dibagi akar dari jumlah X1 kuadrat dikurangi jumlah X1 kuadrat dikali N jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y kuadrat, di mana hasil akhirnya yaitu 44.721 dibagi 114.219,84. Nah, hasilnya yaitu 0,392. Kemudian perhitungan uji keberartian, di mana rumusnya T sama dengan korelasi dari akar N kurangi 2 dibagi 1 dikurangi kuadrat korelasi, sama dengan R yaitu 0,392, kemudian dikali akar N-nya 30 dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi korelasi kuadrat korelasi yaitu 0,392 kuadrat, itu hasilnya 0,154. Nah, sama dengan 0,392 dikali 5,75 yaitu hasilnya 2,25. Nah, dengan demikian T hitung 2,25 ini lebih besar daripada T tabel yaitu 1,70. Nah, hal ini bermakna bahwa variabel X1 terhadap variabel Y adalah berarti. Nah, dengan demikian menolak H0 dan tentunya menerima HA, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara komitmen pada tugas X1 dengan kinerja Y. Langkah yang ketiga, menghitung korelasi variabel X2 dengan Y ini hampir sama, hanya saja yang tadi sebelumnya itu X1, maka sekarang X2. Nah, hasilnya yaitu 0,405, kemudian dihitung pada perhitungan keberartian, di mana hasilnya yaitu 2,34. Nah, T
T-tabel dengan kebebasan 28, 0,05 itu 1,70. Dengan demikian T hitung 2,34 ini lebih besar daripada T-tabel yang berjumlah 1,70. Hal ini bermakna bahwa variabel X2 terhadap variabel Y ini terdapat keberartian. Dengan demikian, menolak H0 dan tentunya menerima HA, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja. Nah, yang keempat yaitu menghitung korelasi variabel X1 dengan X2 hampir sama dan hasilnya 0,263. Kemudian untuk perhitungan keberartian hasilnya 1,44, di mana T-tabel dengan kebebasan 28 yaitu 0,05 pada 1,70. Dengan demikian T hitung 1,44 ini lebih kecil daripada T-tabel yang berjumlah 1,70. Hal ini variabel X1 dengan variabel 2 berarti tidak ada keberartian, tidak berarti, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas ini independen atau tidak berhubungan. Nah, setelah kita dapatkan hasil mengenai korelasi variabel X1 dengan variabel Y, kemudian korelasi variabel X2 dengan Y, dan korelasi variabel X1 dengan X2, maka selanjutnya yaitu menghitung korelasi ganda variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Dengan rumus akar kuadrat korelasi X1 terhadap Y ditambah kuadrat korelasi X2 terhadap Y dikurangi 2 korelasi X1 terhadap Y dikali korelasi X2 terhadap Y dan dikali korelasi X1 terhadap X2 dan dibagi 1 dikurangi kuadrat korelasi X1 terhadap X2. Nah, hasilnya yaitu akar 0,235 dibagi 0,931 sama dengan akar dari 0,252, hasilnya 0,501. Untuk tahap yang terakhir yaitu uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan rumus F sama dengan kuadrat korelasi dibagi dengan K per 1 dikurangi korelasi dibagi N min K min 1. Dan jawabannya setelah dimasukkan tadi data-datanya yaitu berjumlah hasilnya yaitu berjumlah 7, di mana F tabel 2,27 pada 0,05 yaitu 3,35. Hal ini berarti F hitung 7 ini lebih besar daripada F tabel 3,35. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Di penjelasan mengenai rumus dan langkah-langkah penyelesaiannya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hafiz Zaki Mukhlison dan teman saya Aziz Al-Harami akan menjelaskan terkait kasus dan juga cara penyelesaian dalam materi korelasi ganda. Baik, untuk contoh kami mengambil yaitu hubungan motivasi belajar dan kemampuan siswa terhadap prestasi siswa di SMP Negeri 1 Ponorogo. Untuk poin X1 berarti motivasi belajar, poin X2 berarti kemampuan siswa, dan Y berarti prestasi siswa. Sampel yang digunakan pada kasus ini yaitu 64 responden dan tingkat kesalahan A yaitu 0,05. Pertanyaannya yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y sesuai dengan data penelitian sebagai berikut. Ini sudah ada data-datanya, ada kolom X
1 X2 Y serta X1 kuadrat X2 kuadrat Y kuadrat serta X1 kali Y X2 kali Y serta X1 kali X2. Kita ke bawah. Nah, di sini juga sudah tercantum sigma ataupun jumlah total dari X1, X2, Y dan lain sebagainya. Nah, untuk langkah-langkah menjawab yaitu yang pertama kita membuat H1 dan H0 dalam bentuk kalimat seperti ini. H1 yakni terdapat hubungan motivasi belajar dan kemampuan siswa terhadap prestasi siswa di SMP Negeri 1 Ponorogo. Sedangkan H0 yaitu terdapat ataupun tidak terdapat hubungan motivasi belajar dan kemampuan siswa terhadap prestasi siswa di SMP Negeri 1 Ponorogo. Langkah kedua yaitu membuat H1 dan H0 dalam bentuk statistik seperti ini. Untuk H1 yakni seperti ini dan H0 seperti ini. Langkah ketiga yaitu kita membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi ganda. Nah, tabel penolong ini ada 3, yakni korelasi X1 dengan Y, korelasi X2 dengan Y, dan korelasi X1 dengan X2. Masuk ke tabel penolong yang pertama yaitu korelasi ataupun hubungan antara X1 dengan Y. Jadi ada 2 kolom yakni simbol statistik dan juga nilai statistik. Untuk simbol yaitu N, sigma X1, sigma Y, sigma X1 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1 kali Y. Nah, di sini sudah tertulis sesuai dengan data yang ada di atas terkait jumlahnya dalam nilai statistik. Lanjut masuk ke rumus dari korelasi X1 dengan Y, yakni rumusnya yaitu Rx1 kali Y. Nah, rumusnya yaitu Rx1 kali Y sama dengan N dalam kurung sigma X1 Y kurangi sigma X1 kali sigma Y per akar N kali sigma X1 kuadrat kurangi sigma X1 kuadrat kali N kali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Dan sesuai di sini kita masukkan data-data sesuai yang ada di atas tadi seperti ini, yakni 64 N-nya, terus ini sigma X1 kali Y sudah ada dan seterusnya. Tinggal kita menjumlahkan dan juga memperkalikan serta mengurangi sesuai dengan rumus dan didapatkan hasil yakni 0,549. Untuk tabel penolong yang kedua yakni korelasi X2 dengan Y, sama seperti yang pertama tadi, yakni ada 2 kolom simbol statistik dan juga nilai statistik. Nah, ini juga sudah ada simbolnya yakni N, sigma X2, sigma Y, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, dan juga sigma X2 kali Y. Nah, nilai statistik juga kita samakan pada tabel di atas yang sudah dijumlahkan ataupun sudah di sigma. Nah, untuk rumus dalam tabel penolong korelasi X2 dengan Y yakni Rx2Y sama dengan N kali dalam kurung sigma X2 kali Y kurangi dalam kurung sigma X2 kali dalam kurung sigma Y per akar N kali sigma X2 kuadrat kurangi sigma X2 kuadrat kali N titik sigma Y kuadrat kurangi sigma Y kuadrat.
Nah, sesuai dengan rumus ini kita juga tinggal menjumlahkan dan juga mengurangi serta mengkalikan sesuai dengan rumus dan ditemukan hasil yakni 0,574. Nah, selanjutnya ke tabel penolong yang ketiga yakni korelasi X1 dengan X2. Nah, ini juga sama dengan tabel penolong 1 dan 2, yakni ada simbol statistik dan juga nilai statistik. Nah, di sini simbol statistik yang digunakan atau perlu yaitu N sama dengan 64, sigma X1, sigma X2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 kali Y kali X2. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Terus untuk rumus dari tabel penolong yang ketiga yakni Rx1 X2 sama dengan Xn kali sigma X1 X2 kurangi sigma X1 kali sigma X2 per akar N kali sigma X1 kuadrat kurangi sigma X1 kuadrat kali N sigma X2 kuadrat kurangi sigma X2 kuadrat. Nah, ini juga tinggal memasukkan data-datanya dan juga menjumlahkan, memperkalikan, mengurangi serta mungkin membagi ataupun mengakarkan dan ditemukan jumlah ataupun nilai dari korelasi X1 X2 dalam tabel penolong yaitu 0,618. Yang selanjutnya analisis korelasi ganda dengan rumus R. Rx1 X2Y sama dengan kuadrat R kuadrat X1Y ditambah R kuadrat X1Y dikurangi 2, R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 X2 per 1 kurangi 1 R kuadrat X1 X2. Angka-angka tersebut dimasukkan dalam rumus dan ditambah dan dikurangi dan dikali, yang hasilnya 0,62 sama dengan 1. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi atau berhubungan antara motivasi belajar X1 dan kemampuan siswa X2. Terdapat prestasi siswa Y di SMP Negeri 1 Ponorogo. Korelasi antara motivasi belajar X1 dan kemampuan siswa X2 terhadap prestasi siswa Y di SMP Negeri 1 Ponorogo tergolong kuat karena hasil perhitungan di atas besar R adalah 0,62 sama dengan 1. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y atau koefisien determinasi sama dengan R kuadrat kali 100% atau 0,62 kuadrat kali 100 sama dengan 38,44. Selanjutnya, untuk mengetahui keberartian korelasi ganda R dihitung uji F sebagai berikut. F hitung sama dengan R kuadrat per K per 1 kurangi R kuadrat per N kurangi K kurangi 1. Angka-angka tersebut dimasukkan dalam rumus, dapat kita ketahui hasilnya di sini 0,1922 per 0,01 sama dengan 19,22. Menguji signifikan dengan rumus F hitung. Kaidah uji signifikan, jika F hitung lebih besar F tabel, maka signifikan nilai F tabel dengan A sama dengan 0,05 untuk diuji dua pihak. F tabel sama dengan F dalam kurung 1 kurangi A, dB sama dengan K, dB sama dengan N kurangi K kurangi 1. F tabel F dalam kurung 1 kurangi 0,05, dB sama dengan 2, dB kurangi 64 kurangi 2 kurangi 1. F tabel sama dengan F dalam kurung 1 kurangi 0,05 dalam kurung 2, 61. F tabel sama dengan F
atau 0,95 dalam kurung 2,61. Cara mencari F-tabel: 2 sebagai angka pembilang dan 61 sebagai angka penyebut, yaitu 3,15. F-tabel 3,15 atau pilih yang paling mendekati yaitu penyebut 60. Kesimpulan: setelah dihitung ternyata F hitung lebih besar dari F tabel atau 19,22 lebih besar dari 3,15, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan motivasi belajar X1 dan kemampuan siswa X2 terhadap prestasi siswa Y di SMP Negeri 1 Ponorogo. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, dan di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dan juga penyelesaian masalah melalui aplikasi SPSS. Di sini saya mengambil sebuah kasus yang berjudul hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia kelas 10 SMAN Bungkal. Dari hasil identifikasi, di sini terdapat 10 siswa dengan taraf signifikasi ataupun alfa sudah ditentukan 0,05 dengan variabel X1 yakni tingkat percaya diri dan variabel X2 yakni motivasi belajar dan juga variabel Y yang mana adalah prestasi siswa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini langsung saja kita masuk pada aplikasi SPSS, kemudian langsung di variabel view dan memasukkan variabel-variabel X1, X2, dan Y ke dalam tabel-tabelnya. Untuk X1 di sini labelnya kita ganti tingkat percaya diri, untuk X2 yaitu motivasi belajar, untuk Y yaitu prestasi belajar siswa, dan untuk desimalnya di sini kita buat 0. Kemudian kita langsung buka data view. Nah, kita masukkan data-data yang sudah tertera. Seperti ini, kita salin di sini. Dan jikalau sudah, selanjutnya kita pilih menu analis. Kita ini ya. Kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate. Kita klik. Nah, setelah itu muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita masukkan kotak yang ada di sini, tingkat percaya diri, motivasi belajar, dan juga prestasi belajar ke dalam kotak variabel. Kita masukkan di sebelah sini. Kemudian kita beri tanda centang pada bagian correlation coefficient pada pilihan person. Kemudian pada tabel test of signification kita pilih two-tailed dan juga mencentang tanda flag signification correlation. Jika sudah, kemudian kita klik option di sini. Kemudian mencentang tanda pada tulisan means and standard deviation. Kemudian kita klik continue dan juga OK untuk mengakhiri perintah. Kemudian akan muncul kotak output seperti ini. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini ya. Sementara kita abaikan dulu output ini. Kemudian kita kembali pada menu tadi, analis tadi, dan masuk di regression. Kemudian kita klik linear. Setelah itu kita masukkan pada kotak dialog
di sini terdapat ini ya, variabel tadi. Kemudian kita masukkan variabel Y ini ke dalam kotak dependent. Kemudian untuk tingkat percaya diri dan juga motivasi belajar, kita masukkan pada kolom independent. Nah, jika sudah, kemudian kita klik statistik. Kemudian kita centang pada estimate, model fit, dan juga R-square change. Jika sudah, kita klik continue dan kita klik OK untuk mengakhiri perintah. Nah, kemudian akan muncul dialog seperti ini. Muncul output seperti ini. Jangan lupa kita save untuk menyimpan file ini. Kemudian nanti bisa dikopas juga. Nah, perlu diperhatikan pada tabel model summary ini bahwasanya di sini R sudah ditemukan 0,946. Nah, berdasarkan tabel model summary ini diketahui bahwasanya besarnya hubungan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa yang dihitung dengan koefisien korelasi ditunjukkan dengan nilai R ini sebesar 0,946. Nah, di sini berarti memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kemudian untuk menyimpulkan di sini hipotesis yang diajukan dalam kasus ini yaitu H0, artinya tingkat percaya diri dan motivasi belajar tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Sedangkan HA berarti tingkat percaya diri dan motivasi belajar berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Nah, berdasarkan model summary ini tadi, ya, diperoleh nilai probabilitas ataupun SIG-F di sini adalah 0,000. Dan tadi sudah ditentukan bahwasannya untuk alfanya adalah 0,05. Jadi, karena nilai SIG-F change di sini lebih kecil daripada alfa, maka bisa diambil keputusan bahwasannya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, di sini tingkat percaya diri dan motivasi belajar sangat berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian kita lihat pada tabel correlation ini. Kita di sini mengetahui hubungan masing-masing antara variabel X1 terhadap Y dan juga tabel X2 terhadap Y. Nah, di sini nilai SIG di sini ya terdapat 0,000. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya untuk alfanya 0,05, jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya nilai SIG lebih kecil dari sigma, maka di sini HA diterima. Sehingga artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat percaya diri dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Seperti itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan jikalau ada pertanyaan, ada pembahasan yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.